katakan apa yang disampaikan Tunku Agam 100% betul. Dan saya ingat betul dahulu seorang Abu Bakar Bashir, saya boleh sebut dia macam ulama lah, ulama daripada Indonesia kan. Dia pernah datang Aceh, turun kawasan Shah Kuala. Dia tunjuk dengan telunjuk dorang. Dia kata ya, apa dia, IAIN itu ialah mendidik kaum orientalis. Dan selepas itu dia balik dia Jakarta lagi, tapi dia dinyatakan sebagai kelompok teroris walaupun tak betul. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan Tunku Agam itu apa yang berlaku dekat Aceh beberapa 2 dekade yang selepas itu berlaku dekat Aceh. Dan yang saya pelik, orang-orang yang tak tahu perkara dinamik Aceh macam sejak 1989, jangan engkau berkata banyak, tak payah bercakap banyaklah, tak payah. Kita bercakap berbasis kepada data. So, apa yang dikatakan Tunku Agam, yang saya riset sendiri dekat Aceh, saya baca buku tentang Aceh, saya nonton video, semua saya belajar, tak ada satu pun yang menyalahi apa yang disampaikan Tunku Agam. Nah, macam ni Tunku, kalau ada orang yang tak sesuai pandangan kepada Tunku Agam, bermakna dia tak ada referensi, dia bercakap hanya keluarkan isi perut. Isi perut itu bukan referensi. Referensi ialah berbasis kepada data. Dan apa selalu yang dicakapkan Tunku Agam, it's strongly based on data and strong reference. Itu yang saya suka dari pemikiran Tunku Agam, Tunku Fajri dan ramai lagi orang-orang lain kan. Sekali lagi tolong kepada bangsa Aceh yang stay dekat Malaysia, pesan Huzal, jangan korang dah senang saja kumpul ringgit, tetapi bagi kira kepada kaum engkau. Kerana kalau kau siapa lagi yang akan menghidupkan bangsa Aceh sebelum tahun 2030 menjelang. Once again I say congratulations for Tunku Agam dan semua rakan-rakan dekat Komal. InsyaAllah Aceh will be free. Takbir. Ini mesti dipahami. Di dalam perjuangan Aceh Merdeka tidak ada seorang pun yang perlu sakit hati. Dan tidak juga dalam perjuangan Aceh Merdeka itu untuk menyakiti, tidak ada. Yang ada, lillahi ta'ala, fisabilillah jihad dan jahid demi amar ma'ruf nahi mungkar untuk menuju Baidatul Thaibatul Abul Ghafur, sesuai dengan sumpah para pejuang. Ketika ada orang disebut saya menyerang Tunku, menyerang ini, menyerang itu, dia nggak tahu politik propaganda musuh. Disinilah Tuan Uzal kita buka kotak Pandora yang selama ini ditutupi oleh Indonesia sebagai penjajah di Aceh dan sebagai pendatang haram yang tidak dimengerti oleh kelompok-kelompok yang fanatik buta, oleh kelompok-kelompok misionaris, oleh kelompok-kelompok barjois, oleh kelompok-kelompok bandit, oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Indonesia tetapi dia menghalalkan semua cara demi kepentingan misionaris Pancasila. Itu satu. Ketika kita menjelaskan di mana yang disebut penyakitnya, halangannya, parasitnya terhadap perjuangan. Ini orang-orang fanatik buta terhadap Tunku yang dibina, yang dinibobokkan, yang dibangga-banggakan, yang diselimuti oleh kelompok Indonesia. Dia tidak tahu itu namanya propaganda. Begitu kita membuka aib, sebuah tindakan kebiadaban penjajah, dianggap ini kita menyerang orang. Disinilah lemahnya pendidikan politik bangsa Aceh yang selama ini di brainwash, didoktrin dengan P4 Pancasila itu. Pendidikan pengamalan Pancasila disebut dengan P4. Mungkin Tuan Uzal tidak pernah mencicipi P4 di Indonesia. Zaman Soeharto, siapapun yang mau ke university, dia harus diberi 100 jam dididik P4 itu. Pendidikan penghayalan pengamalan Pancasila. Jadi coba dimengerti, tujuan Aceh Merdeka sangat holy struggle. Sangat suci perjuangannya untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Aceh atas nama marwahnya, atas nama Islamnya, atas nama tanah leluhur nenek moyangnya yang disebut dengan patrimoni, harta pusaka. Bagaimana ada sebagian orang yang buta politik, yang buta fanatik, buta terhadap orang yang tidak mengerti persoalan politik, persoalan penjajahan, persoalan kolonial, persoalan perampasan, persoalan penjarahan, persoalan penindasan, persoalan pembunuhan, persoalan segala bentuk penindasan.
Bukannya dia dengar kalimat kita, tetapi di balik, oh tiap urang ya turang urang, tiap urang ya kun kudaya. Kan cukup loh Bang Hai. Sedangkan tanya tak pegahnya tak bela orang dayanya supaya jangan ilmu di daya itu, ilmu di pesantren itu digunakan oleh penjajah demi kepentingan dia. Dia bobok toki-toki dia, bos-bos dia itu jangan melawan lagi Indonesia. Ini yang kurang dipahami oleh kelompok fanatik buta yang tidak tahu dia persoalan bagaimana sebenarnya Indonesia merangkul tempat-tempat ibadah, tempat yang sakral, daya, masjid, menasah. Itu kan bagian daripada primadona penjajah untuk merangkul tempat yang paling sakral itu sehingga menaklukkan perjuangan-perjuangan Aceh Merdeka. Ngerti nggak ini? Ini yang tidak dimengerti sekalipun dia sudah sekolah, sudah ngaji luar biasa. Kenapa? Karena memang otaknya, di dalam otaknya itu dungu, blong, blank. Oh, ayah Aceh berkata ke? Tak tengok lah kau malam kira tu. Nyamban cinta harga Aceh lah. Ku semangat. Tengku Agam tak apa. Itu dengkuran Tengku Agam itu memberikan spirit yang kuat kepada perjuangan kita, insya-Allah takbir. Sambungkan terus Tengku Agam. Ya, ini brother ni dibuka mic dia, kenapa enggak? Ini aja lah. Oke. Ya. Oke, jadi saya teruskan. Ketika Tuan Huzal, kita akan menceritakan bagaimana strategi penjajah di Aceh, siapapun dia penjajah, namanya bangsa asing. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang dia pelihara. Sehingga persoalan semangat yang disebut dengan spirit struggle, holy struggle bangsa Aceh itu hilang. Karena orang Aceh sudah terlanjur cinta kepada Tunku dan fanatik buta kepada Tunku-Tunku. Saya tidak pernah sebut ulama. Karena ulama itu sangat sakral bagi saya. Karena kita tidak boleh sentuh di ranah ulama. Yang kita sentuh ini sebatas dia hanya sebagai guru atau cikgu kalau bahasa Melayunya. Itu cikgu di daya itu dia hanya sekedar mengajar Islam, ilmu spiritual, ilmu agama. Tetapi dia buta politik, dia buta tentang peradaban yang disebut dengan proxy war atau propaganda penjajah. Kita coba memberi ilmu bagaimana dia menghadapi persoalan itu. Karena rata-rata orang Aceh itu sangat lugu. Sangat lugu, sangat ikhlas, sangat tulus, sangat tabu masalah politik propaganda. Karena di sekolah tidak pernah diajarkan. Dan PSIPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Aceh, seluruh university, Mr. Huzal, mereka itu tidak memiliki target di dalam persoalan ilmu politiknya. Itu semua hampa. Kontribusi para sarjana PSIPOL di Aceh nihil. Saya sudah berhadapan langsung dengan direktur seluruh universitas di Aceh itu. Mereka tidak ada kontribusi apa-apa terhadap pemerintah di Aceh dan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka hanya sekedar buang waktu, buang masa, buang semua hanya untuk memperpanjang hidupnya, dianggap itu pengangguran luar biasa. Maka kategori yang saya klaim, bukan klaim ya, saya katakan bahwa seluruh universitas yang ada di Aceh, baik swasta maupun negeri, itu tempat pengangguran muda. Tempat di tempat penganggur muda. Leh sikulah hana arti, leh na ilmu yang hana itu orang pebut, olinyan ilmu ji hana ji dikerja. Akhirnya mengambang, akhirnya di semah-semah penjajah. Memandum semua sarjana PSIPOL di Aceh nihil. Ilmu PSIPOLnya nihil. Hanya memperkuat posisi partai lokal, partai nasional kalau di Aceh. Lain nggak ada. Dia tidak pernah berkontribusi terhadap perjuangan di Aceh. Maka ketika saya sebut, tidak semua. Sebagian dayah, sebagian santri tidak memiliki kontribusi apapun terhadap perjuangan di Aceh. Ketika bahasa saya dilawan oleh kelompok fanatik buta yang tidak mengerti politik di Aceh, yang tidak mengerti propaganda penjajah di Aceh, saya dianggap
benci Tunku, benci Dayak, benci terhadap santri. Inilah yang tidak dimengerti oleh mereka. Yang saya ungkapkan adalah ilmu yang pernah dia belajar itu tidak pernah diberikan atau dipersembahkan kepada Aceh, kepada Islam Aceh, kepada negara Islam Aceh, kepada perjuangan di Aceh. Hanya sebatas jiat di meli-meli yang ngerti di bipeng jiat ke lumo Jawa. Kon mandum. Karena tidak ada. Coba saya sekarang mau tanya nih sekarang. Di sini ada Mr. Jia, tokoh muda, pembela Islam di Aceh atau pejuang Aceh. Whatever lah. Dan Tuan Husa. Ada nggak tokoh Aceh yang selalu membuka strategi Indonesia supaya bangsa Aceh itu cerdas? Sehingga bahasa tabu, bahasa sakral yang saya ucapkan ini menjadi beban perjuangan kan. Sengaja saya ungkapkan ini supaya saya ini bahasa kasarnya saya ingin mensisir. Tahu sisir? Long peglih memadum toh minyu cano mano deh lagi pukat harimau. Pukat harimau di laut. Begitu kita tarik semua masuk ke situ. Baru nanti kita buang ke darat, baru kita lihat mana ikan besar, ikan kecil, teridengnya macam-macam tuh. Kalau kita nggak pernah ungkap agak begini, begitulah situasi di Aceh menjadi status quo. Nobody care for someone, nobody care about our struggle, Mrs. Husa. Nobody care about that. So stupid thing. Tidak ada manusia yang peduli tentang perjuangan di Aceh. Tidak ada manusia yang ingin membuka segala bentuk propaganda Indonesia di Aceh. Karena dianggap itu tabu. Dianggap itu menghina Tengku, menghinanya, menghina Haji. Padahal tabukanya supaya orang sadar. Selama 81 tahun Indonesia, apa untung ruginya dia menjadi seorang Tunku atau pimpinan Dayak terhadap perjuangan bangsa Aceh dan terhadap Islam di Aceh? Pernahkah dipraktekkan hukum Islam di Aceh selama 80 tahun? Tidak. No. Hanya sebatas dia menjalankan rukun Islam saja. Tapi hukum Islam tidak pernah diterapkan di Aceh. Karena berhadapan dengan hukum Pancasila. Yang disebut dengan hukum negara Republik Indonesia. Ini yang tidak dimengerti oleh intelektual di kampus, akademisi, dan tidak dimengerti oleh akademisi atau orang-orang di Dayak. Dipikir kita benci terhadap Tunku di Dayak atau benci terhadap santri. Coba bayangkan hari ini, katakanlah hari Asyura hari ini. Ada enggak mengingatkan kembali bagaimana perjalanan Sayyidina Husain cucu Nabi bin Abi Thalib? Bin Ali. Ketika terjadi peradaban di Aceh itu, apapun yang dilakukan di Jakarta atau di Pulau Jawa tidak ada bedanya di Aceh. Tidak ada lagi perbedaan Islam di Aceh dengan di Jawa. Karena Islam di Jawa dengan Islam di Aceh sudah dikontrol atas nama Pancasila. Begitu juga ketetapan tahun 2019. Dayak itu harus dikontrol. Dan mutu Dayak itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Oleh kelompok MPU ditutupi oleh kepada semua kalangan di Aceh, seakan-akan kehidupan sistem belajar mengajar di Dayak itu biasa-biasa saja. Padahal semua sudah dikontrol oleh sistem pemerintah sekularisme Pancasila itu. Begitu kita buka ada yang melawan. Oh itu tidak benar, kita biasa aja. Ada enggak hari ini lepasan Dayak, lepasan santri dari Dayak menjadi mujahidin fisabilillah? Tunjuk tangan kalau ada. Berapa orang ada? Berapa ratus orang? Sedangkan santri lebih daripada puluhan ribu. Tapi satu pun tidak pernah menjadi mujahidin fisabilillah Aceh untuk membela kepentingan Islam di Aceh, untuk membela negara Islam di Aceh. Kenapa Hamas dengan Fatah di Palestina mereka berani melawan tentara Palestina, tentara Israel? Berani enggak santri melawan TNI? Berani enggak TNI melawan polisi? Yang mereka yang kiblatnya kepada Pancasila, sementara santri itu kiblatnya kepada Islam. Di mana kontribusi mereka terhadap perjuangan Islam di Aceh?
ketika mereka melepaskan diri dari dari santri itu? Pernahkah mereka menjadi fisabilillah Aceh? Mujahidin Aceh? Jawab sendiri Anda-anda yang jangan. Maka ketika kita buka ini, buka hati, buka mata, dengar baik-baik. Apa kontribusi Anda sebagai santri yang melepaskan diri 20 tahun duduk di Daya? Pernahkah Anda menceritakan bagaimana nasib negara Islam Aceh? Kenapa negara Islam Aceh hilang begitu saja? Kenapa 37 raja Islam Aceh itu hilang begitu saja? Apa juga Anda belajar Islam? Apa juga belajar di Daya? Begitu juga di UIN, Universitas Islam Negeri yang disebut dengan 1A 1N dulu. Hari ini UIN, Universitas Islam Negeri, Ar-Raniri lagi. Dia pakai nama besar tokoh Islam Aceh, tetapi otaknya tempe Jawa. Itu tunggu hari ini. Jadi problematika terhadap dinamika kehidupan bangsa Aceh yang terdiri dari berbagai komponen di Aceh. Semua nobody care about Islam di Aceh. Hanya sebatas Islam dijadikan alat komersial dan alat dimudit saja. Pertih lagi awak gam. Perjuangan hanya untuk alat Metapeng. Perjuangan hanya untuk alat Pekayaro. Perjuangan Aceh hanya untuk alat mempertemui pangkat Bak Jawa. Perjuangan Aceh di koh budaya dilih lebu Jawa. Menanilai lebih kurang lo lagi mah. Lon halurun tren, saya harus turun Mas Tuan Huzal. Teruskan saja. Doa dari saya minta maaf, pasti tidak ada yang sempurna, apalagi saya. Setiap yang salah itu milik saya, yang benar itu milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal ibadah bagi saya, apalagi ini malam Jumat berkah di hari Asyura. Hasbunallah wa ni'mal wakil, niman maula wa niman nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, niman maula wa niman nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, niman maula wa niman nasir. Wa qul jahaku hazaha qalbatin innal batila kana zahuka. Wa qul jahaku hazaha qalbatin innal batila kana zahuka. Wa qul jahaku hazaha qalbatin innal batila kana zahuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.